على الحبيب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سمع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد صلاة الله سلام الله على طه إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأمر صلاة الله dalam keadaan kondisi kita lagi licin dan tua, ya terserah kalau kita mau membaca ayat dan ayat-ayat الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad alaihi Muhammad amma ba'd. Pertama-tama mari bersama-sama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada subuh hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat, diberi kekuatan untuk sama-sama hadir sholat subuh berjamaah alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah-risalah yang telah ada sebelumnya. Bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita memasuki kajian subuh rutin yang ke-39. Hari ini insya Allah kita akan mendapatkan materi diskusi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz Kahar Musakar. Ustaz Aziz di sini jamaah masjid kita ini majemuk ya, dari sebagian besar dari kampus kompleks perumahan Umi, kemudian masyarakat di sekitarnya. Dan yang lebih membahagiakan adalah kuantitas jamaah kita cukup stabil ya dari hari pertama sampai hari ke-20 hari ini. Semoga sampai akhir tetap minimal seperti ini. Sebelum kita memasuki kajian kita, saya ingin mengajak kepada jamaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Tamir kita 2 Ramadan itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya dengar itu sudah mulai belajar jalan. Nah, sebenarnya saya berharap hari ini beliau bisa kita paksa untuk hadir di sini. Siapa tahu dengan hadir bisa lebih bersemangat. Jadi Ustaz Aziz ini judul diskusi kita hari ini adalah integrasi kauliyah dan kauniyah. Ustaz Aziz ini memulai ilmu formalnya itu dengan ilmu kauniyah. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Peternakan mengambil jurusan perikanan, ilmu kauniyah. Kemudian belajar ilmu kauniyah sampai ke S3. Nah, di zaman kita tahun 80-an, waktu itu ada suatu masa ketika orang-orang yang belajar ilmu kauniyah itu meninggalkan ilmu kauniyah, kemudian
beralih ke ilmu kauliyah. Dan seterusnya, ada yang bolak-balik di situ. Nah, ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengintegrasikan antara ilmu kauniyah dan ilmu kauliyah. Sedikit pengantar dulu. Kemudian ada satu buku yang menarik sebenarnya untuk kita baca sama-sama, yaitu buku dari Dr. Agus Purwanto. Judulnya adalah Sisi-sisi Al-Quran yang Terlupakan. Di situ beliau menulis ada 800 ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Beliau membandingkan antara jumlah ayat kauniyah dengan ayat tentang fikih atau hukum misalnya. Hanya ada 150 ayat tentang hukum, tetapi itu melahirkan ribuan buku. Nah, bandingkan dengan 800 ayat kauniyah yang ada di Al-Quran, itu hampir tidak ada buku yang dilahirkan oleh para ulama kita. Itu sedikit pengantar. Marilah sama-sama kita mempersilakan Ustaz Aziz untuk memberi pengantar diskusi kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Moderator, sahabat saya Dr. Randi Tamsil, saya cintai dan saya hormati para guru besar semuanya, para asatidz dan jemaah sekalian yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa hadir bersama kita berdiskusi sharing. Sudah lama saya dikontak Ustaz Somad untuk berpartisipasi di acara diskusi ini walaupun pakai daring. Nah, tapi karena saya tinggal di Jakarta, waktunya itu repot karena acara seperti ini, seperti yang di Jakarta kan baru mau salat seperti sekarang ini. Nah, kemarin malam saya tiba di Makassar. Saya tahu sahabat saya di Tamsil tahu. Kemarin sore saya dikontak, ya didaulat sebenarnya acara ini karena sebenarnya di pesantren subuh ini ada tamu juga ya, ketua ISMI Selatan. Bahkan di Tamsil meminta kalau saya bisa bikin PowerPoint. Saya bilang wah ini tidak ada waktu, sore ini ada acara saya, malam tadi malam sampai jam 11 lewat saya masih webinar. Kami di pesantren jam 2 sholat malam, kalau sebuah terakhir jam 1. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memenuhi permintaan membuat PowerPoint. Saya akan kasih pengantar diskusi saja seperti yang disampaikan di Tamsil, pengantar saja karena di sini tentu sangat banyak pakar. Memang seperti diantar tadi bahwa ada persoalan yang sangat besar di tubuh umat Islam dalam masalah keilmuan, yaitu tadi adanya kesenjangan atau bahkan pemisahan antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah.
ayat qauliyah itu adalah wahyu Al-Quran. Dan ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta, dalam bentuk hukum alam. Yang ayat-ayat kauniyah itu dipelajari dengan ilmu-ilmu alam, ya, dengan matematika, dengan biologi, kimia, fisika, ilmu dasarnya, yang kemudian nanti akan melahirkan berbagai macam ilmu terapan, teknik kedokteran dan lain sebagainya. Itu ilmu atau ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat qauliyah ya tentu ya Al-Quran, kemudian penjelasan sunnah. Dari mana kita mengetahui itu? Ya sebenarnya dasarnya adalah ayat qauliyah. Kita mengetahui bahwa alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah karena Quran. Ya misalnya saja pada surah Ali Imran 190 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam itu adalah ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda bagi ulil albab. Ya, ulil albab itu kira-kira bahasa gampangnya adalah orang yang cerdas, ya, menurut istilah Allah. Nah, begitu ya tadi sudah disinggung Pak Tamsil, ada yang sampai menghitung kayak gitu. Yang saya dulu sering dengar dari ya Dr. Abdullah Rendeng, ya, di dosen fisika kami di Unhas dulu, dan itu dari gurunya, ya, Profesor Abdul Salam, ya, satu-satunya ilmuwan muslim penerima hadiah Nobel di bidang fisika. Yaitu dia katakan bahwa 2/3 dari Al-Quran itu menjelaskan tentang ayat kauniyah dan sepertiganya adalah qauliyah, ya. Mungkin kurang lebih kayak tadi lah itu. Nah, sebenarnya sih bukan sekedar persoalan jumlah, ya, itu misalnya disebut tadi soal produk-produk buku. Tapi persoalan umat Islam menyangkut ayat qauliyah dan kauniyah ini itu sampai kepada persoalan yang sangat fundamental, yaitu masalah metodologi keilmuan, ya, atau lebih pasnya itu masalah epistemologi, ya, masalah filsafat ilmu. Karena dari sanalah nanti itu melahirkan pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Itu adalah kesalahan epistemologi, kesalahan metode keilmuan, yang kemudian, ya, secara gampang kita mengatakan kita terbelah di dalam spesialisasi keilmuan, ya. Orang yang belajar agama kemudian merasa urusan-urusan dunia, ya, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, itu bukan urusannya.
tidak ada otoritasnya di sana. Sebaliknya, mereka yang belajar ilmu umum, teknik, kedokteran, dan lain sebagainya, hukum, politik, menganggap bahwa ini bukan urusan agama, ini urusan dunia. Nah, kita terbelah ya di situ, dan ya dengan bangga mengatakan begitu. Nah, keterbelahan itu ya sejak kita kecil ya, ada sekolahnya sudah terbelah sejak awal ya. Ada sekolah agama, ada sekolah umum, sampai perguruan tinggi, ada pesantren dan sebagainya. Nah, inilah kesalahan fundamental dalam berilmu, ya. Kesalahan pada pokok persoalan, yaitu kesalahan epistemologi ilmu, ya. Kesalahan dalam mendudukkan ilmu. Banyak cara pandang untuk menjelaskan itu. Pada kesempatan pengantar ini saya ingin memakai cara pandangnya Profesor Naqib Alatas, pendiri ISTEK ya, di Malaysia. Dalam menjelaskan kesalahan epistemologi ini, saya menganggap ini forum dosen ya. Mohon maaf kalau ya seandainya ada yang nanti agak berat memahami ya, karena memang kalau kita bicara tadi integrasi kauliah dan qauliyah mesti harus ke sana bahasannya. Naqib Alatas itu menjelaskan kesalahan fundamentalnya itu dimulai dari apa yang disebut dengan world view, ya, pandangan alam ya, atau pandangan dunia. Sebenarnya world view ini bukanlah istilah dibikin oleh ulama, ya. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang filosof Jerman yang juga pendeta ya, Immanuel Kant. Tapi kemudian itu sangat menyebar. Naqib Alatas mencoba meminjam istilah itu. Jadi worldview itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Apa yang dimaksud sebagai wujud, ya. Apa yang dimaksud sebagai realitas kehidupan. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah rujukan terhadap kebenaran ilmiah. Jadi sesuatu yang mewujud, sesuatu yang nyata. Nah, prinsip keilmuan Barat yang dimaksud wujud atau nyata itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera, ya, sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Jadi benda, ya, sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera ataukah sesuatu yang bisa dirasionalkan. Nah, dari sanalah epistemologi itu dibangun. Tapi sebelum kita bahas epistemologinya, kita membahas worldview dulu sedikit lagi. Nah, sementara worldview Islam yang dimaksud wujud itu adalah segala sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Realitas, ya, wujud kebenaran
segala sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga malaikat itu wujud, ya. Jin itu wujud, setan itu wujud, surga itu wujud, neraka itu wujud. Semua itu adalah sebuah kebenaran ilmiah. Nah, apa konsekuensinya dalam konteks epistemologi? Konsekuensinya ketika dibangun sebuah metodologi keilmuan, maka bagi Barat, epistemologi Barat, segala sesuatu yang tidak rasional, yang tidak empiris, itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu, atau dia bukanlah sesuatu yang ilmiah. Nah, sebenarnya orang Barat, sebenarnya mereka beriman juga, Kristennya misalnya. Nah, tapi mereka memisahkan antara kebenaran ilmiah dengan keyakinan. Nah, itulah yang disebut dengan sekularisme. Nah, jadi di sini ada dua soal. Satu, yang memang tidak beriman, ini adalah pahamnya materialisme, falsafah materialisme. Tapi yang beriman pun ini adalah sekularisme, karena dia menganggap ini urusan iman, urusan agama, ini urusan ilmu, tidak boleh dicampur-campur. Nah, inilah nanti bedanya dengan epistemologi Islam, kebenaran ilmiah dalam Islam. Nah, dalam Islam sumber ilmu atau sumber kebenaran adalah Al-Quran, wahyu, dan tentu juga sunnah. Jadi segala sesuatu yang dijelaskan Al-Quran dan sunnah, ya hadis-hadis sahih, itu adalah kebenaran ilmiah. Dia bisa menjadi sumber rujukan dari sebuah keilmuan, ya, produk keilmuan Islam. Nah, jadi dari sini sebenarnya akar persoalan yang kemudian sangat berbeda. Mari kita misalnya mencoba melihat apa yang saya jelaskan ini sepintas dengan sangat jelas, itu terlihat di surah Al-Imran, ya sambungannya tadi 191. Jadi tadi 190-nya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, siapa itu ulil albab? Itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini luar biasa, ayat ini benar-benar sangat menjelaskan tentang epistemologi, ya, epistemologi Islam. Coba kita lihat. Siapa itu ulil albab? Siapa itu orang cerdas menurut Al-Quran? Nah, orang cerdas itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir, ya, dalam keadaan berdiri, duduk, atau baring. Jadi dalam posisi 24 jam. Kita ini hidup 24 jam, kan posisi kita tiga alternatif. Mungkin kita berdiri, kalau tidak berdiri duduk seperti sekarang, yang tidak bisa juga ya, yang tidak berdiri dan tidak duduk sedang baring. Nah, kata ayat ini, ulil albab atau orang yang cerdas menurut Al-Quran itu adalah ciri pertamanya senantiasa dia berzikir, mengingat Allah. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, disinilah ilmu-ilmu kauniyah itu, ya. Sebenarnya kauliyah juga ada di dalamnya. Jadi
senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, jadi di sini sekaligus ayat ini itu langsung menggambarkan fakultas ilmu, ya, perangkat untuk mendapatkan ilmu. Ini epistemologi, ya, prinsip epistemologinya sudah langsung masuk di sini. Bahwa untuk mendapatkan ilmu di dalam Islam itu dengan zikir dan dengan fikir. Nah, ini sudah langsung berbeda dengan Barat. Dalam Islam, zikir itu akan melahirkan ilmu. Ya. Bahkan ilmu yang sangat dahsyat akan lahir dari zikir. Nah, jadi integrasi keilmuan dalam Islam adalah kesatuan antara zikir dengan fikir. Nah, orang yang mencari ilmu dengan kesatuan zikir dan fikir inilah yang kemudian, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hasil dari keilmuan seperti itu, ya, melahirkan sebuah kesadaran ilmiah yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi, misalnya kita ambil contoh, misalnya katakanlah sarjana kimia, ya. Sarjana kimia yang dengan kesadaran epistemologinya sudah awal ketika dia mempelajari ilmu kimia, ini dia sadar betul bahwa dia sedang mempelajari ayat-ayat Allah. Dia sedang mempelajari ciptaan Allah, ya, ayat-ayat Allah di alam semesta. Nah, begitu dia lebih mendalami lagi ilmu kimia ini, Masya Allah, dia temukan keteraturan yang luar biasa, yang sangat canggih. Nah, maka kesadaran spiritualnya, zikir, dan kesadaran rasionalnya, fikir, ini menyatu ketika dia menemukan, lebih memahami ilmu-ilmu alam ini. Akhirnya, ya, dia tiba pada kesimpulan, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Jadi, seorang ilmuwan dalam metodologi Islam, ya, dalam epistemologi Islam ini, setiap kali dia bertambah ilmunya, setiap kali dia semakin lebih kagum dengan ciptaan Allah, lebih kagum kepada Allah. Jadi, setiap bertambah ilmunya, setiap dia lebih memahami lagi suatu ilmu baru, maka semakin meningkat imannya, semakin dia kagum kepada penciptanya ilmu itu, realitas itu. Bukan dia semakin sombong dan kemudian semakin bangga bahwa dia adalah ilmuwan, dia adalah penemu. Ya. Jadi justru dia ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, dan kemudian dia semakin takut kepada Allah dan berdoa semoga diselamatkan dari siksaan api neraka nanti di akhirat. Nah, jadi ayat ini Masya Allah, ya, begitu jelas sekali menggambarkan secara global tentang bagaimana epistemologi Islam itu. Nah, tentu pembahasan epistemologi Islam lebih rinci tentu ya terserah kalau kita mengembangkan dalam diskusi, tapi
inilah prinsip-prinsipnya. Nah, kembali ke tadi juga soal ayat kauniyah, sangat menarik juga bahwa di dalam Al-Quran istilah ulama, ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya ayat itu saja yang menyinggung istilah ulama di dalam Al-Quran. Ayat itu adalah sambungan dari penjelasan tentang fenomena alam sebelumnya, ya. Jadi ketika ayat tadi mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, kita kan selama ini yang kita maksud ulama itu ya pada umumnya adalah ahli agama, ya, ahli fikih. Nah, padahal kalau di ayat Al-Quran ini sebenarnya sebelum tadi potongan ayat itu, masih dalam satu ayat dan ayat-ayat sebelumnya juga, itu sebenarnya membahas tentang masalah alam semesta. Ya, membahas masalah penciptaan alam semesta yang berbeda-beda, berwarna-warna, manusia juga yang berwarna-warna kulitnya. Nah, sudah itu disambung bahwa innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi artinya penyebutan ayat ini sebenarnya kalau kita lihat itu ya lebih dekat, penjelasan ulama itu adalah orang yang ahli ilmu alam. Orang yang paham tentang fisika, kimia, biologi. Walaupun semua ulama sepakat bahwa tidak ada dikotomi begitu. Jadi dalam Islam yang namanya ulama itu adalah orang yang ya ahli tentang ayat-ayat Allah. Entah itu ayat Al-Quran ataukah ahli fisika, ahli kimia, tapi dia beriman, ya itu semua adalah ulama. Nah, dan satu hal yang paling penting tadi adalah dalam Islam tidak ada dikotomi antara ya ahli ulama yang ahli teknologi dan ulama yang ahli Al-Quran dan hadis. Dan dulu ya masa kejayaan Islam sebenarnya memang menyatu ya pada diri ilmuwan muslim. Dia adalah ahli Al-Quran, ahli hadis, tapi pada saat yang sama dia juga ahli ilmu-ilmu alam. Jadi kita ambil contoh misalnya, sering kita dengar Bapak Kedokteran itu adalah Ibnu Sina, ya nama rumah sakit kita, Umi. Bapak Kedokteran adalah Ibnu Sina, di barat disebut Avicenna. Nah, buku induk pertama ya tentang ilmu kedokteran, Qanun fit Tibb, itu diakui oleh Barat. Inilah buku induk pertama tentang ilmu kedokteran. Ya, jadi orang Barat sendiri mengakui bahwa ya bapak kedokteran modern itu adalah Ibnu Sina. Tapi tahukah kita bahwa Ibnu Sina itu sejak kecil adalah penghafal Quran? Dia sejak umur 10 tahun sudah hafal Quran, sudah itu belajar macam-macam, belajar hadis, belajar macam-macam, sudah itu baru masuk belajar matematika, belajar astronomi, apa aja dipelajari. Nah, karena semua itu adalah perintah Al-Quran. Nah, cuma dia memang kemudian lebih fokus kepada kedokteran. Tapi dia penghafal Quran sejak kecil. Nah, atau kita ambil contoh lain, misalnya kita mengenal Imam Al-Ghazali. Kita taunya dia sufi besar ya. Nah, padahal Imam Al-Ghazali juga adalah orang yang sangat mendalami ilmu maksad tadi, pelajari astronomi, ilmu falak dan macam-macam sebagainya. Nah, karena pada masa kejayaan Islam di masa lalu tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Semuanya start dari ilmu agama. Pada umumnya itu dari kecil menghafal Quran. Ya, sudah pasti Al-Quran,
Ya, sudah itu baru belajar matematika. Nanti belajar fikih, ya belajar astronomi dan sebagainya. Nah, nanti tergantung tingkat kecerdasan mereka. Ya, kalau dia sangat jenius, bisa dia ahli semuanya itu. Sebenarnya dalam tradisi keilmuan Islam ada beberapa ulama itu yang ya ahli fikih, tapi juga dia adalah filosof, dia juga adalah ahli macam-macam ilmu. Nah, karena memang tidak ada ya, tidak ada dikotomi antara ilmu umum ya atau ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Jadi baik dalam Quran, hadis maupun di masa lalu pada masa kejayaan Islam itu bisa kita lihat. Mungkin sebagai pengantar diskusi Pak Tamsil, ya ini dulu saya sekedar memberi pengantar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz kita ini sudah memberi pemantik. Jadi diskusi yang disebutkan pemantik, memancing kita untuk setidaknya membedah bagaimana integrasi antara kauniyah dan kauniyah. Jadi ternyata memang beliau selama ini ada kesalahan fundamental dalam ilmu. Kita memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama, dan itu ternyata terpatron dari awal ya. Saya kira zaman-zaman kita kecil dulu ada sekolah agama, ada sekolah umum dan seterusnya, kemudian sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Tapi memang Ustaz sekarang ini kan sebenarnya sudah mulai ada tren yang baik ya. Sudah banyak ilmuwan kita untuk mencoba untuk mengintegrasikan itu. Cuma memang kelihatan sekarang itu istilahnya itu cocokologi. Jadi ketika ilmunya dapat baru cari di Al-Quran. Oh ternyata ada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu kita ketinggalan dari tanda petik para ahli-ahli yang ilmu-ilmu umum. Kemudian ya memang dalam banyak hal ternyata orang yang hafal Quran itu sangat cerdas. Bahkan sekarang banyak perguruan tinggi itu kalau ada orang yang hafiz Quran tertentu itu bebas masuk di perguruan tinggi tertentu itu, saya kira karena mereka yakin bahwa orang yang hafiz itu pasti cerdas. Itu. Nah, saya kira itu sedikit bukan kesimpulan tapi komentar saja. Silakan para jamaah, Bapak Ibu ingin memberi rupanya Ibu Masrul lebih tinggi tangannya dibanding Pak Lialadin. Silakan Prof. Masrul. Jadi siapa yang paling tinggi tangannya itu Pak yang kita beri kesempatan. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Mbak Materi, moderator dan seluruh jemaah Masjid Alauddin yang semoga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kauliyah itu kalau tidak salah berasal dari kaulan. Seperti kemarin yang untuk sebahas itu kaulan itu ucapan, kata-kata. Jadi ayat kauliyah itu pernah saya tahu itu adalah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, jadi itu tadi orang yang hafiz itu adalah membaca ayat-ayat kauliyah. Nah, bagaimana cara kita untuk jelas membedakan antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah? Yang kita tahu kauniyah ini adalah fenomena alam, misalnya bagaimana hubungan interaksi manusia satu dengan yang lain, bagaimana kita bernegara misalnya berbangsa. Namun sebelum mengetahui di mana letak di sini jelas perbedaannya. Kalau dalam bentuk ayat-ayatnya mungkin bisa ditunjukkan.
Nah, sekira itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada terus ini di samping saya. Oh iya, silakan, Bu Erna. Dr. Erna Ningsih, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya sempat mendengar tadi Ustadz Aziz menjelaskan menyinggung tentang ulama. Jadi menurut Gus Bahas sekarang banyak penceramah tapi tidak banyak ulama. Jadi saya kira mungkin kita bisa melihat sejauh mana perbedaan ulama dengan orang yang berceramah ya, karena ulama itu memang yang takut kepada Allah ya. Saya kira untuk evaluasi buat kita juga. Artinya banyak orang yang bisa berceramah, tapi untuk posisi ulama yang sebenarnya ya mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Yang kedua saya ingin tadi yang menarik ulul albab. Jadi ulul albab adalah yang memadukan antara zikir dan fikir. Ulul albab dalam pengertian yang sempat juga saya baca adalah orang-orang yang berakal. Tapi ada juga yang mengartikan ulul albab itu adalah bukan hanya melibatkan pikiran, tapi juga hati, melibatkan perenungan-perenungan dan sampai kepada hikmah. Jadi kalau sekedar mungkin akal dalam pengertian yang sempit, pengertian ulul albab mungkin tidak sampai ke situ, karena di dalamnya adalah perpaduan antara zikir dan fikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi memang perintah mengingat Allah itu zikirlah, fazkurullah zikran katsiran, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana Ustadz, ada juga yang mengatakan zikir itu bukan hanya pada kuantitas, tapi pada kualitas zikir itu sendiri. Kalau misalnya zikir itu sekedar diucapkan oleh lisan, tidak sampai kepada hati, apakah zikir itu nanti bisa menyebabkan kita sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, jadi zikir bukan hanya jumlah, tapi zikir itu akan sampai kepada ala bizikrullah tatmainnal qulub. Hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Saya pernah membaca salah satu ciri ulul albab itu adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa. Mungkin efek daripada zikir ini, zikir yang benar-benar menyampaikan kita kepada Allah, ketenangan jiwa akan memberikan dampak positif kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya kira itu Ustadz yang ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana konsep zikir itu menyebabkan kita sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Ibu Erna mau bilang ada ulama itu seperti pelawak mereka. Pak Andi Aladin, silakan Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menarik tema kajian Ahad yang kesekian kalinya pagi hari ini tentang ayat kauniyah, ayat kauliyah. Ustadz Aziz yang kami hormati, kalau kami di UMI itu ada, kalau di S1 ada namanya mata kuliah ID, Islam Disiplin Ilmu. Harapannya di sanalah kita akan menyadarkan mahasiswa sedini mungkin untuk ketika apapun ilmu yang dipelajari itu bagian daripada ayat Allah. Dan kemudian kita sadarkan bahwa jadi ilmu-ilmu dinia, ilmu-ilmu ad-din secara mendasar itu adalah fardu ain. Kemudian ilmu-ilmu alam ini secara pelengkap dalam kehidupan itu adalah fardu kifayah. Sama-sama fardu, hanya ada yang ain yang setiap individu harus pelajari. Itulah dasar-dasar agama. Tidak boleh orang pakar teknik atau apa awam dengan dasar-dasar agama. Seperti itu. Penyadaran begitu yang kita berikan di mata kuliah ID. Kemudian di pasca sarjana kita menyajikan mata kuliah filsafat ilmu Islami. Bukan hanya filsafat ilmu, tapi filsafat ilmu Islami. Dalam mata kuliah itu kita mencoba melakukan komparasi bagaimana cara berpikir orang-orang Barat atau orang-orang sekuler
filsafat modern dengan filsafat Islami. Jadi, nah karena fakta yang kita alami dalam kaum muslimin sendiri terjadinya dikotomi tadi yang disampaikan Ustaz Asis, ya, antara memahami ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Sesungguhnya ayat kauniyah, ayat qauliyah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti itu harapannya. Saya ingin mengangkat contoh kasus tentang COVID misalnya. Ya, COVID ini nyaris kita serahkan kepada, kita anggap ahlinya, ahli ayat kauniyah, sehingga penanganan COVID semua dengan pendekatan ayat kauniyah. Padahal kalau ayat kauniyah dengan dasar pikiran rasional dan empirik itu sangat terbatas. Bukan hanya terbatas, bisa tertipu. Saya bisa beri contoh, ketika tongkat yang lurus dikasih masuk di dalam air, apa yang kita lihat, Pak? Bengkok. Iya, jangan-jangan kita memandang COVID ini ibarat melihat tongkat bengkok. Kalau hanya kita serahkan ke ayat kauniyah. Sebaliknya, kalau di fenomena COVID ini kita hanya lihat dari sisi ayat qauliyah dalam pendekatan agama semata, misalnya tanpa melibatkan ayat ini harus perpaduan. Ya, contoh COVID, padahal persoalan COVID bukan persoalan hal baru, di zaman Rasulullah sudah ada wabah. Dan Ali radhiyallahu begitu sederhana menghadapi COVID, menghadapi wabah. Ya, karena ayat Al-Qur'an mengatakan, ya, ma asaba musibati fil ardi, tidak ada musibah menimpa di alam ini dan fi anfusikum illa fi kitabin, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu di ayat lain mengatakan tidak ada musibah ini kecuali karena dosa kalian, karena ulah kalian. Maka Ali dengan sederhananya itu menghadapi COVID ini dengan mengatakan tidaklah muncul wabah ini kecuali karena dosa, dan tidak ada penyelesaiannya kecuali dengan istighfar. Tapi apa yang kita lakukan? Malah kita dijauhkan dari masjid. Tapi boleh berkerumun di mall. Ini karena ayat qauliyahnya tidak ada, Pak. Dan kita ikuti protokol WHO semata. Mana WHO mengenal tentang masjid dan syariat? Boleh kita ambil dari WHO, tapi kita kombinasi. Ya, disinilah saya sayangkan juga Majelis Ulama, ya mungkin tidak terkombinasinya, terintegrasinya ini, akhirnya terjadilah pemisahan pikiran begitu. Dan boleh jadi COVID tidak minggat-minggat karena kita masih melihat secara utuh dengan ayat qauliyah. Saya sekedar konspirasi, Ustaz, dan kalau mau ditanggapi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, silakan, Ustaz Said. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya tidak salah, Ustaz Asis mengatakan satu-satunya kata ulama di Quran, tapi ternyata ada juga kata ulama yang lain. Bisa kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Ulama'u Bani Israel. Ada ini sekedaran. Yang kedua, saya punya tanggapan bahwa meskipun tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, tapi tidak semua orang bisa menggabungkan itu karena keterbatasan. Jadi kalau ada yang spesialisasi, umpamanya dia mendalami teknik sampai ke, yaitu mendalam, dan kedokteran sampai mendalam, itu baik-baik saja. Yang penting didasari bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia dengan ilmunya ini dia tambah takut kepada Allah sehingga ibadahnya makin bagus. Nah, begini juga kalau ada yang
apa namanya, ilmu agama dia dalami sedalam-dalamnya, ini juga bagus. Kalau memang ada orang yang jenius menggabungkan dua-dua, itulah yang paling ideal. Jadi kalau menurut saya bagus-bagus saja semua. Kalau bisa gabungkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, supaya betul-betul mendalam dalam satu jurusan, itu bagus juga dan sangat diperlukan di dalam masyarakat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari sisi kiri? Ya, Pak Mulyadi, Pak Rektor Unifa. Silakan. Ya. Pak Mul. Mungkin sambil itu, mungkin teman-teman di Zoomia. Pak Zoomia, silakan ya. Bersiap-siap setelah Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Pak Ustaz, para ibu dan bapak jemaah Masjid Alauddin. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur mendapatkan sumber kajian yang luar biasa saya kira, yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan khususnya saya selama ini tentang ayat kauliyah dan kauniyah yang selama ini sebenarnya saya meyakini bahwa istilah pemisahan itu hanya istilah. Seharusnya hanya satu. Jadi ketika kita berpikir atau belajar tentang ilmu kimia tadi, atau ke ilmu-ilmu yang lain, ketika itu disandarkan pada kesadaran bahwa ini semua adalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itulah sesungguhnya kita, apa yang disebutkan Ustaz tadi, terjemahan dari ayat surah Al-Imran itu, bahwa zikir dan fikir yang selama ini juga kita pisahkan, ternyata satu sesungguhnya. Sampai pada dikotomi, selama ini kita berpikir bahwa kalau kita berpikir itu ada di kepala. Padahal sesungguhnya, saya tidak tahu ayat apa yang di dalam Al-Quran sangat jelas menjelaskan bahwa sesungguhnya kalau kita berpikir, yang berpikir itu adalah hati. Bukan, jadi harusnya kalau kita mengatakan berpikir, bukan menunjuk pada kepala, tapi harusnya menunjuk pada dada. Nah, sehingga ketika itu disadari, maka tentu saja istilah mengintegrasikan ayat kauniyah dengan kauliyah mestinya tidak ada. Karena memang sesungguhnya pada dasarnya itu sudah integral. Nah, karena ini sudah terlanjur jauh kita keliru, terlalu jauh kita mendikotomikan antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, atau terlalu jauh kita mendikotomikan antara ilmu umum dan ilmu agama, maka mungkin pada hari ini saya ingin Ustaz menjelaskan lebih jauh kira-kira apa yang harus kita lakukan secara kolektif mungkin. Kebetulan saya memimpin universitas umum. Saya harus menggunakan istilah umum karena karena tidak ada kata Islamnya. Nah, tentu saya sangat berharap bahwa apa yang harus kami lakukan supaya dikotomi ilmu itu menjadi tidak lebih jauh lagi. Saya kira itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin berat ini. Jadi tidak usah ragu Pak Rektor, ini kesempatan kita untuk bertobat pada hari ini. Silakan Zoomia, ya istilahnya itu Zoomia, itu orang yang di Zoom. Ada tadi siapa? Pak Asbar. Pak Asbar, silakan Pak Asbar.
Pak Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan UMI. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Tamsil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita berjumpa kembali Kakanda Ustaz Abdul Aziz. Terima kasih banyak. Saya sangat tertarik pada apa yang kita bahas pada subuh hari ini terkait dengan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Ya. Jadi saya bukan bertanya, tapi memang kalau kita kaji, saya coba membawa saja ke ilmu perikanan kelautan ini, Ustaz. Kalau kita mengkaji terkait dengan ayat-ayat kauniyah, khususnya terkait dengan ayat itu kan ada kurang lebih 45 ayat. Jadi 45 ayat itu ada 32 ayat yang membahas tentang ayat laut dan 13 ayat terkait dengan darat. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi alam sebenarnya, fenomena yang ada di bumi ini, itu persis sama yang dijelaskan tentang ayat-ayat dalam penjelasan jumlah ayat dengan luas lautan dan daratan. Kalau kita bandingkan itu, lautan itu terdiri dari 71,11% luas laut, dan kalau bandingkan tadi dengan jumlah ayat 32 ayat tentang laut dengan 45 ayat darat dan laut itu sama, 71,11% juga jumlah ayatnya. Ini menandakan bahwa tidak bisa kita pisahkan antara ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Karena memang sudah tergambar di dalam itu, kalau memang kita memang mau mengkaji betul terkait dengan menyatukan antara pikir dan sikir. Itulah ulil albab. Begitu juga dengan ini, Ustadz. Itu kan dalam, saya tidak tahu apakah itu hadis atau tubuhnya, maka 40 hari 40 malam amalannya atau ibadahnya tidak diterima. Nah, setelah kita kaji dari segi ilmu kesehatan, mudah-mudahan ini, ternyata itu makanan pada saat kita konsumsi, dia beredar dalam tubuh, itu selama 40 hari 40 malam baru habis itu. Jadi selama masih ada unsur-unsur haram beredar dalam tubuh kita, maka secara kesehatan ibadah kita atau amalan kita tertolak. Jadi itu kauliyah dengan kauniyah. Kalau kita memang betul kaji dengan ilmu sesuai dengan ayat-ayat kauniyah. Saya kira itu saja pandangan saya, Ustadz. Jadi sesuai tadi, saya setuju tadi dari Pak Rektor. Mungkin ini hanya persoalan metodologi, kesalahan metodologi tadi sesuai dijelaskan oleh Kakanda Ustadz Aziz tadi. Makasih Pak Tamsil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Dekan ini masih ilmu cocokologi, kasih cocok-cocok ilmunya. Ya, saya kira ini dulu mungkin kita batasi dulu sementara. Silakan Ustaz. Silakan. Luar biasa tanggapan-tanggapan yang sebenarnya memerlukan diskusi yang lebih panjang, tapi mungkin saya singkat-singkat saja. Tadi dari Prof. Masrurah, saya kira memang
kesepakatan para ulama ya atau intelektual muslim ya, yang dimaksud ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat segala macam fenomena alam yang kemudian itu pada umumnya dipelajari dengan disiplin ilmu-ilmu alam tadi itu. Nah, sebenarnya kalau yang dipelajari ilmu sosial, mestinya basis epistemologi dari ilmu sosial, paradigma kebenaran dari ilmu sosial itu mesti ayat qauliyah. Ya. Kalau kita bicara ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, itu sumber legitimasi kebenarannya itu harus Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu adalah basisnya sebenarnya adalah ayat qauliyah. Kita belajar ilmu ekonomi itu jelas sekali dalilnya Quran hadis, selesai sudah lengkap. Apalagi yang kita mau cari soal riba dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan ilmu hukum. Semua itu basisnya Quran hadis. Ilmu sosial. Nah, ini persoalan besar kita. Ya, kalau istilah Pak Tamsil tobat, itu tobatnya seperti apa ya? Sementara ilmu-ilmu ini kan sudah sangat mapan kita merujuk di barat ya, dalam ilmu sosial. Ya. Hatta fakultas hatta mohon maaf perguruan tinggi yang berlabel Islam. Mohon maaf ya. Bagaimana paradigma keilmuan politik, hukum, ekonomi. Padahal ini jelas, kalau ini tidak begitu ribet ya. Hanya tinggal kita mau merujuk saja, tunda. Nah, paradigmanya harus dibangun, diambil dari Al-Quran dan Sunnah, jelas. Nah, cuma walaupun memang kita mungkin diperhadapkan misalnya pada masalah, ada yang disebut juga fikih kontemporer. Ada masalah ijtihadi, ada masalah kontekstual. Nah, sampai ada misalnya kompilasi kalau dihukum. Ya mungkin ada soal-soal itu. Tapi persoalan kita kan kita terlalu jauh ya, melenceng dari Islam. Ketika kita mengambil teori-teori keilmuan sosial itu adalah dari barat. Yang basisnya adalah materialisme. Ya, basisnya adalah menolak kebenaran Al-Quran. Nah, ini tentu serius sekali kalau kita mau diskusi di sini karena ada soal konteks juga. Ada soal paradigmatik, ada soal epistemologi, tapi juga ada soal konteks ya. Jadi ya itu ya perlu diskusi yang sangat serius. Sehingga kalau ya tadi disinggung Prof. Aladin ada selimisasi ilmu, mungkin itu jawabannya. Jadi itu Prof. Kemudian Ibu Erna, ya memang kalau kita bicara ulil albab, kalau nggak salah 18 ya, ada 18 atau 16 istilah ulil albab di dalam Al-Quran. Sehingga memang tentu tidak tunggal definisi ulil albab ya, seperti yang saya katakan tadi, itu salah satunya saja tadi ya. Makanya tadi itu ciri-ciri ya, ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari ulul albab itu tadi adalah orang yang senantiasa menggunakan zikir dan pikirnya dalam mengkaji-kaji dalam mengkaji merenungkan ayat Allah, ayat qauliyah dan kauniyah, sehingga melahirkan ilmu dan dengan ilmu itu bertambah imannya. Nah, itu salah satu ciri ulul albab. Tapi di tempat lain kan banyak sekali definisi ulul albab. Misalnya salah satunya adalah orang yang yastaminul qawla wa yattabi'u ahsana, orang yang mendengarkan perkataan dan kemudian dia mengambil yang terbaik. Ya, orang ulul albab itu suka mendengar, bukan suka codo ya. Orang ulul albab itu kalau orang bicara dia dengar dan kalau baik dia ambil. Nah, itu salah satu ciri ulul albab.
banyak lagi, sangat banyak, karena itu ada 16 atau 18, saya agak lupa. Nah, tentang zikir tadi, ya kalau kita bicara zikir dalam arti sebuah disiplin spiritual, ya saya tidak masuk ke situ. Itu orang tarekat yang lebih, orang tasawuf yang lebih ahli. Saya bicara zikir tadi di sini konteksnya adalah sebagai sebuah paradigma keilmuan. Ya, jadi bahwa zikir itu adalah salah satu metodologi untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi ya orang yang kuat zikirnya dia akan bertambah ilmunya. Allah akan berikan dia firasat yang tinggi. Ya. Nah, dengan firasat itu akan banyak ilmu yang Allah kasih, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan di alam gaib, ya, yang kita anggap gaib, atau yang sesuatu yang dinafikan oleh ilmuwan barat. Nah, jadi memang saya ingin kasih satu ilustrasi juga yang sangat mudah, ya, bagaimana contoh fatalnya kalau misalnya kita ini mengikuti epistemologi barat. Misalnya ya, yang gaib-gaib itu kan dianggap tidak ilmiah oleh barat, ya. Malaikat, jin, iblis dan sebagainya itu tidak ilmiah. Kalaupun dia Kristen, dia percaya bahwa itu ada. Tapi tidak ilmiah, artinya tidak dijangkau oleh ilmu. Nah, saya ingin mengambil satu contoh yang sangat dekat. Ada Ustaz Said. Kita sering melihat orang kesurupan, ya. Kita sering melihat orang kesurupan. Kemudian kita panggil Ustadz untuk meruqyah dia. Dengan sejumlah bacaan Al-Quran, jinnya bereaksi. Nah, inilah ilmu di dalam Islam. Ini ilmiah sekali ini. Jadi, jin itu adalah sebuah wujud dalam worldview Islam. Ya, dia adalah sebuah wujud karena itu dia bisa dijangkau oleh ilmu. Maka ketika jin itu mengganggu manusia, dia bisa disingkirkan dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu ru'ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Nyata. Ustaz sering melakukan. Kalau ada orang kesurupan, panggil Ustaz Said. Dia baca ayat-ayat Al-Quran. Langsung lari jinnya. Ini kan ilmiah ini. Ini ilmu. Ini ilmu yang sangat sahih dan harus dikerjakan di dalam Islam. Yang oleh ilmu barat, epistemologi barat itu dianggap tidak ilmiah. Ini sangat ilmiah karena sumbernya adalah dari hadis, dari Al-Quran. Nah, inilah contoh-contoh kesesatan kalau kita mau berekor ke metode keilmuan barat, ya. Ini misalnya sangat nyata kayak begitu. Nah, jadi dan itu dengan zikir, ya, seperti tadi itu misalnya. Jadi saya kira itu Bu Erna. Oh iya, kalau itu kan tadi dasarnya yang ayat tadi, ya. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi memang kalau kita berdasar dari situ bahwa orang yang banyak ilmunya tapi tidak takut kepada Allah, ya itu bukan ulama. Dia banyak ilmunya tapi dia jual dia menguasai Quran hadis, tapi dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, ya, hanya untuk jabatan dan lain sebagainya. Ya itu bisa kita dalam konteks itu kita bisa mengerti itu mestinya mungkin beliau, ya, bahwa itu bukan ulama karena ulama itu cirinya yang takut kepada Allah. Walaupun tentu syaratnya adalah dia berilmu. Ya saya kira ya itu ada benarnya. Nah, Prof. Aladin, saya kira ya Islamisasi ilmu di UMI, saya kira sebenarnya apa yang saya kemukakan hari ini nih, ya bagian kecil dari apa yang menjadi perjuangan almarhum, ya, Profesor Basalama dan Ustadz Tuat Rumi, ya. Kalau kita bicara soal
Islamisasi keilmuan, ya itulah yang saya dekat dengan dua-dua beliau itu. Ya, saya paham betul apa yang beliau usahakan dengan islamisasi ilmu di UMI, ya islamisasi yang versi islamisasi disiplin ilmu dan islamisasi epistemologi yang coba dilakukan Ustadz Fuad Rumi, ya tapi ya, ternyata tidak sederhana ya. Jadi tapi saya kira apa yang tetap berjalan ya untuk islamisasi ilmu yang ada sekarang di UMI, saya kira ya patut kita syukuri. Ya, memang kalau tadi saya mengutip Profesor Naqib Alatas dengan pendekatannya itu adalah bagaimana start dari worldview dan epistemologi Islam. Nah, ulama lain, Ismail Al-Faruqi yang di Amerika itu menggunakan istilah islamisasi ilmu. Nah, lebih khusus lagi islamisasi disiplin ilmu. Dan sebenarnya ini memang masalah yang serius juga ya. Jangan sampai islamisasi ini kita cuma tumpang-tumpangkan ayat saja ya. Nah, kita tidak tiba kepada sebuah kesadaran, apalagi kalau perguruan tinggi kan mestinya masuk kepada kesadaran epistemologi. Nah, tapi itu sekali lagi tidak sederhana. Dan kita sebenarnya mestinya tidak memulai dari perguruan tinggi. Kita mulai dari TK ya. Dari TK, SD itu dari sana kita benahi buku-buku ajar. Jadi mestinya saya tahu betul dulu usahanya almarhum Ustadz Fuad Rumi itu mengislamisasi buku ajar. Ya, buku khususnya ya misalnya ya di bidang ilmu alam, misalnya fisika, kimia, itu di biologi, itu lebih dicantumkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis misalnya. Begitu juga apalagi dalam ilmu sosial. Nah, perjuangan ini perjuangan yang tidak ada habisnya. Kami sendiri juga di pesantren ya masih sedikit-sedikit kita mengislamisasi buku ajar ini, karena tetap kita harus berpegang juga kepada buku resmi pemerintah ya. Jadi ya perjuangannya tidak mudah, bukunya pun ada, SDM-nya juga harus lebih dibenahi. Penjelasan beliau tentang COVID saya kira ya menarik ya. Kalau kami terus terang, kalau pesantren saya tempat tinggal di Depok itu hanya 2 pekan kita jaraknya itu 30 cm kayak tadi. Hanya 2 pekan ya, waktu keluar himbauan pemerintah tahun lalu itu melarang ke masjid apa, nah sampai kita bikin jarak kira-kira 30 cm. Setelah 2 pekan itu sampai sekarang rapat aja. Ya, ada juga yang kena sih, tapi saya pun pernah kena juga, tapi saya bukan kenanya di situ, saya kenanya di Makassar. Ketika ada jarak juga. Jadi ya itu memang ya, tapi ya saya bukan ingin menyuruh begini di sini ya. Ya artinya ya memang ya itu tadilah kombinasinya. Kemudian Ustadz Said, terima kasih banyak saya diingatkan ya, betul ya, saya tadi sebenarnya istilah maksud saya itu ulama dalam pengertiannya yang berdiri sendiri ya. Terima kasih Ustadz diluruskan ya. Jadi memang tadi ulama yang disebut beliau ulama Bani Israel secara lebih langsung ya. Kemudian persoalan kita sih sebenarnya ya masih dari Ustadz Said, persoalan kita itu bukanlah pada seberapa cerdas kita untuk kemudian bisa sekaligus kita ahli Al-Quran dan juga ahli fisika, juga ahli biologi, juga ahli ilmu ekonomi,
bukanlah persoalan seberapa cerdas kita. Tapi persoalannya adalah soal paradigma berpikir. Soal itu tadi, soal epistemologi. Artinya yang batalkan itu ketika kita memisahkan, yaitu tadi dikotominya. Kan banyak orang begitu. Ya, karena dia itu sarjana pertanian, maka dia menganggap urusan agama itu bukan urusannya. Nah, itu yang fatal itu. Atau juga karena dia itu sarjana agama, dia ya jurusan syariah, maka dia menganggap urusan politik itu bukan urusannya. Nah, itu yang fatalnya itu. Nah, ataukah dia karena dia merasa ilmuwan saja, maka urusan politik praktis bukan urusannya. Itu semua adalah dikotomi. Ya. Jadi merasa saya ini ilmuwan saja. Ya, saya tidak bisa, ya, saya tidak mau terlibat dalam urusan politik praktis. Nah, itu dikotomi. Karena satu kali kita mengatakan kita ini beriman, kita ini orang Islam, maka pada saat yang sama seluruh ayat Al-Quran dan hadis itu semua harus menjadi bagian dari diri kita. Nah, ketika seperti itu maka ya terserah kita ini apakah kita ini ilmuwan atau bukan ilmuwan, apa mungkin ilmuwan, apa petani, apa nelayan, kita tetap punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tanggung jawabnya orang beriman, bukan tanggung jawabnya siapa-siapa. Semua orang yang beriman punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adapun kadarnya itu terserah, tapi harus ada kepedulian. Ya, karena persyaratan menjadi orang beriman itu salah satunya adalah dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dikotomi ini banyak sekali akibat dari kesalahan berpikir. Nah, jadi inilah yang harus kita luruskan. Ya, Bani Israel itu salah satu dia dikutuk Allah karena dikatakan itu tu'minu nabi ba'di wa takfurun nabi ba'di. Ya, mereka beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah dan meninggalkan sebagiannya. Nah, jadi kalau kita itu hanya mau memilih ayat tertentu dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau mau mengambil ma'rufnya saja, meninggalkan nahi mungkarnya. Nah, jadi ini ya, ya, jadi karena Al-Quran tidak memisahkan antara ya amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita supaya kita ambil satu ayatnya lah yang sangat terkenal ya. Ya, kuntum khaira ummah ya ukhrijat linnas ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian adalah umat yang terbaik. Syaratnya apa menjadi umat yang terbaik? Adalah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak jalan, kita akan menjadi umat yang terburuk. Sudah begitu sunnahnya. Nah, jadi inilah soal-soal paradigmatik ya. Soal-soal metodologis bagaimana kita memahami Al-Quran itu. Saya kira itu, dan tadi ya, ya saya juga kalau Ustadz Said saya merasa sangat orang yang saya kagumi juga Ustadz Said dalam urusan nahi mungkar ya. Sering saya tidak dapat mengikuti beliau.
Kemudian Pak Rektor, ya tadi memang benar Pak ya. Saya sekalian bacakan ayat yang Bapak maksud tadi itu di surah Al-Hajj ayat 46. Ya. Ini sebenarnya ini dulu banyak dikemukakan oleh almarhum ya Ustaz Fatrumi. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha ya. Awazanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, jadi Ustaz Fatrumi dulu selalu, dan saya kira di mata kuliah S2 beliau tentang filsafat ilmu Islam ini pasti sering dikemukakan. Jadi ya ayat ini memang terang sekali ya, bahwa fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha ya. Mereka mempunyai hati dan dengan hati itu mereka berpikir. Dengan hati itu dia menggunakan akalnya, yaqiluna biha. Nah, bukan hanya sampai di situ. Kemudian dikatakan bahwa ya awazanu yasma'una biha, itu jelas. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Jadi bukanlah mereka buta mata, bukan matanya ini yang buta, tapi adalah buta ya hatinya yang ada di dada. Jadi dulu saya ingat betul almarhum Ustaz Badrul mengatakan, jadi salah sebenarnya kalau kita bilang begini, menurut pikiran saya, itu bukan kepala, menurut pikiran saya. Nah, itu kata beliau ya, karena ternyata dari ayat ini itu disebut bahwa manusia itu berpikir dengan kulubnya, dengan hatinya, dan bahkan ditunjuk hati itu ada di dada. Nah, tapi dalam kajian sains modern, ya saya kira ini cukup rumit juga ya. Itu tadi yang dimaksud Pak Rektor. Ya mungkin memang ya harus kita lebih, kalau Unipa pun hanya sudah punya S2 juga Prof. Ya saya kira di S2-nya minimal sudah harus diajarkan ya seperti di UMI, supaya supaya kita ya memang harus dari sana. Adinda ya Dr. Asbar, ya ini tadi yang ya luar biasa ayat Al-Quran begitu ya. Cuma kata Pak Tamsil jangan sampai jadi cocologi saja. Ternyata ayat Al-Quran itu tadi disebutkan perbandingan antara ayat Al-Quran menyebut laut dan darat itu persis sama banyaknya perbandingan antara luas laut dan luas darat. Jadi muka bumi ini ya kurang lebih luas laut itu 2/3 dan 1/3 luas darat. Nah ternyata ayat Al-Quran itu 2/3 ayat Al-Quran menyebut laut dan 1/3 menyebut darat. Jadi luar biasa. Nah cuma kita mestinya jangan sampai di situ saja cocologinya. Ya kalau begitu berarti Al-Quran sangat menyuruh kita untuk mendalami ilmu-ilmu kelautan. Dan luar biasa laut ini, luar biasa kekayaan di laut. Nah, mestinya kita sampai kepada bagaimana menguasai teknologi di laut. Ya, ini teknologi di laut ini kan dari yang paling sederhana sampai ke paling canggih. Masih energi laut itu nyaris tidak terbatas. Teknologi kita belum ke sana. Ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah,
Memang inilah tuntutan kita. Tentu kalau kita bicara epistemologi di sini, tentu kita bukan mau onani intelektual ya, maaf istilah saya itu ya. Bukan kita mau bersenang-senang hanya dengan berpikir di sini. Bukan sekedar menyelamatkan pikiran, tapi apa follow up-nya ya. Sebagaimana ilmuwan kita di masa lalu, mereka lah yang menguasai dunia. Ilmuwan kita di masa lalu itu yang pola pikirnya tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu Islam. Kemudian mereka itu benar-benar menjadi pionir ya dalam menemukan sains dan teknologi. Dan mereka memang akhirnya mereka yang menguasai dunia. Nah, jadi ya harus konsekuensinya seperti itu. Karena memang untuk menguasai dunia, ya memang kita harus menguasai ya fasilitas keilmuan dunia. Saya ingin mungkin di penutup ini saya ingin membaca suatu ayat yang mengapa umat Islam ini terpuruk ya. Saya ingin membaca satu ayat di surah Al-Hadid. Mengapa kita ini jadi mainannya terus orang kafir dan orang sekuler? Nah, surah Al-Hadid ayat 25 itu dikatakan walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum ya wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadid ya fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lamu Allahu man yansuruh wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Jadi inilah sebabnya kita ini jadi mainannya orang kafir. Ya, karena Allah itu menurunkan 3 kekuatan. 3 kekuatan untuk kemaslahatan manusia di dunia ini. Selain akhirat. Yang pertama itu, ya Allah menurunkan kitab atau wahyu Al-Quran. Ya, kitab-kitab sebelumnya dan penutupnya Al-Quran. Jadi, kekuatan manusia untuk manusia berada pada jalan yang benar, sejahtera, bahagia, unggul, syarat pertamanya adalah dia berwahyu. Maka ketika manusia tidak berwahyu, dunia ini tidak akan pernah baik. Lihatlah seluruh muka bumi. Karena persyaratan untuk manusia bisa bahagia, sejahtera, adalah ketika dia berwahyu. 1. Yang kedua itu Allah menurunkan mizan, ya. Liyaquman nasu bil qist. Jadi Allah menurunkan timbangan keadilan untuk tegaknya keadilan. Jadi persyaratan mutlak untuk adanya kebahagiaan hidup manusia di dunia ini secara bersama, yaitu ketika keadilan itu tegak. Di mana keadilan tidak tegak, maka di situ pasti manusia akan sengsara. Nah, jadi misi besar, persoalan terbesar dalam kehidupan sosial menurut Al-Quran itu adalah keadilan. Jadi inti dari semua persoalan sosial itu adalah keadilan. Politik itu intinya adalah keadilan. Kenapa orang lebih banyak senang demokrasi daripada komunisme misalnya? Ya karena dianggap demokrasi lebih adil misalnya. Nah, jadi politik intinya keadilan, ekonomi itu intinya keadilan, hukum itu intinya keadilan. Maka semua ini dalam politik, dalam hukum, dalam ekonomi, kalau tidak ada keadilan tidak ada gunanya semua itu. Percuma saja pengadilan-pengadilan itu kalau tidak ada keadilan di sana. Nah, karena persyaratan mutlak adanya suatu kebahagiaan dan kesejahteraan sosial itu adalah adanya keadilan. Misal, nah
Yang ketiga di sini wa anzalnal hadid ya fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan Allah menurunkan besi ya fihi ba'sun syadid ya, di sana ada kekuatan dan ada kemanfaatan-kemanfaatan lain dari besi itu. Besi itu adalah simbol kekuasaan. Siapa yang menguasai besi, dialah yang berkuasa. Itu Allah sudah melegitimasi sejak awal kekuatan besi pada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang menguasai besi, maka dia yang berkuasa pada masa itu. Nah, besi ini adalah simbol dari teknologi. Maka siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan berkuasa. Nah, ini semua teknologi. Kita jadi pengekor. Ya, alhamdulillah bisa ada gunanya teknologi laptop ini, besi ini untuk kita Zoom seperti ini. Tapi kita belum bisa, orang Islam tidak punya pabrik laptop. Nah, semua teknologi ini kita cuma pemakai. Nah, selama kita tidak unggul di besi, kita tidak akan pernah berkuasa di muka bumi. Karena itu sunnatullahnya. Sunnatullahnya berkuasa di muka bumi adalah kita menguasai besi. Artinya menguasai teknologi secara umum. Nah, jadi memang luar biasa harus kita introspeksi kekurangan kita. Ya, jadi tiga hal ya yang Allah turunkan di muka bumi untuk manusia itu sejahtera dan bahagia. Pertama ada wahyu, yang kedua adalah ada keadilan. Inti dari semua ilmu sosial itu adalah keadilan. Dan kemudian yang ketiga adalah menguasai besi. Jadi jangan heran kalau kita dimainkan oleh orang kafir karena mereka lah yang menguasai besi. Nah, ini memang persoalan yang sangat serius. Kita harus berbenah, ya, karena kita meninggalkan Al-Quran. Ya. Kita karena meninggalkan Al-Quran jadi kita terpuruk. Saya kira itu saja Pak Tamsil dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, saya yakin betul bahwa di sini sebenarnya ya banyak yang lebih paham dari saya, karena saya tahu sejak dulu wacana-wacana begini itu sangat banyak dipersoalkan oleh ya guru kita semua, ya almarhum Prof. Salama, Ustaz Fuad, ya Prof. Mansur Ramli. Ya, semuanya juga adalah guru-guru saya dan sangat dekat dengan mereka semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang ternyata selama ini ada kesalahan fundamental ya di dalam kita berilmu, di mana kita memisahkan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Kemudian kadang-kadang kita mengatakan tidak ilmiah sebenarnya karena ilmu kita tidak cukup, belum sampai ke situ ya. Kemudian saya kira kita sepakat mulai hari ini tidak ada lagi istilah integrasi, tidak ada dikotomi antara ilmu dengan ilmu umum dengan ilmu agama. Cuma memang kan begini, selama ini tentu kita mungkin ternyata kita tidak salah paham tentang itu, tetapi paham kita yang salah. Itu, Ustaz. Sehingga pada hari ini kita berkaca dari para ilmuwan kita yang dulu-dulu, Ibnu Sina dan seterusnya, di mana beliau tidak mendikotomikan antara ilmu umum dengan ilmu agama sehingga bisa menjadi ahli yang sangat paripurna. Oleh karena itu sekali lagi ini saatnya kita bertobat untuk tidak lagi berpikir dikotomi ilmu dan agama, karena dua-duanya adalah sama-sama pentingnya. Saya kira itu beberapa catatan, saya tidak membuat kesimpulan ada di kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas nama jamaah Masjid Sultan Alauddin. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Aziz Karim Musakar yang telah meluangkan waktu untuk mengisi diskusi kita di periode ke-39 ini. Ya. Dan kepada peserta Zoom, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.